Kisah. Oh iya. Maling kundang yang meninggalkan ibunya setelah sekian lama pergi. Akhirnya di suatu desa yang indah dan lestari terjadilah sebuah pertemuan yang tidak diduga. Penasaran kan dengan ceritanya? Sama. Berapa sekilo? Untuk ibu 50.000 saja. Ih, mahal. 30.000 bu. Cabai Australia, cabai Afrika, cabai-cabean. 15.000 bu. 3.000 bu. Buat makan bu. Dipilih bu. Cabainya manis-manis. Loh, cabai kok manis? Loh, bukan cabainya yang manis, tapi ibu yang manis. Ah, bisa aja kamu. Istriku. Ih, lama banget sih. Panas tahu. Malin, apakah itu kamu? Iya, kamu itu siapa? OMG, hello. Malin, I am your mom. Tidakkah kamu masih ingat? Bu, cabainya jadi nggak? Malin, kemana saja kamu nak? Sudah lama tidak ngasih kabar. Instagram nggak di-tag, Facebook nggak di-chat. Beb, ini siapa sih? SKSD banget sih. Hello, I'm maminya. You siapanya ya? Tukang pijitnya ya? Gue istrinya. Beb, ini bener ibumu. Aku nggak mau ya, Beb, punya mertua. Ih, alay begitu. Lihat aja alisnya. Ih, norak banget. Ih. Hei kamu, jangan kebangetan ya. Aku tidak mengenal kamu. Ibuku sudah mati. Astaga, cabaiku terguncang. Astaga, cabeku kaget. Astaga, cabaiku restong. Kalau memang kamu ibunya, mana buktinya? Lihatlah, luka bakar yang ada di tangan kirimu. Itu luka bakar karena terkena alat cetuk mami. Alah, pokoknya kamu bukan ibuku. Oke, fine. Bagaimana kalau kita tes DNA? Sudah. Sahabat saya yang super, keluarga yang paling berharga yang kita miliki. Betul? Tenang. Jangan pernah kita tidak mengakui keluarga kita. Betul? Keluarga yang super. Betul, Pak Maria. Betul sekali. Aku ingin bertanya, Pak. Pertanyaan yang super. Belum, Pak, belum. Pak, Ya. anakku sudah dibesarkan dari kecil hingga besar. Terus? Sekarang sudah tidak mengenal saya lagi. Ya. So, I harus bagaimana, Pak? Pertanyaan yang super. Sekarang anak ibu sudah tidak mengakui ibu sebagai ibu kandungnya. Betul, Pak. Skor sementara 1-0. Bukan begitu ibu? Kalau begitu, bila ibu tidak mengakui dia sebagai anak ibu, skor imbang 1-1. Alah, pokoknya kau bukan ibuku. Malin, ini ibu. Please, percayalah. Pergi kau. Bu, berat bu. Malin, sudah habis kesuburan ibu. Kalau kamu tidak mengakui saya sebagai ibumu, saya kutuk kamu menjadi batu. Alah, hari gini masih percaya sama kutukan? Silakan saja. Mana kutukannya?
Dan akhirnya, oh iya ya, begitulah kisah legenda si maling kundang. Sekian dan terima kasih. Pimpin langsung oleh Ibu Ulia SPDI. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari kelas 4B yaitu akan menyanyikan fardu wudhu dan rukun salat. Selamat mendengarkan. 1, 2, 3. Fardu wudhu ada 6 perkara, semuanya harus dilakukannya. Pertama, niat menghilangkan hadasnya atau niat wudhu fardu karena Allah. Yang kedua, kita membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan dulu. Jangan lupa sampai pada sikunya, karena itu masuk pada syarat sunnah. Yang keempat, kita mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki dua. Jangan lupa sampai mata kakinya, agar wudhu kita menjadi sempurna. Yang keenam, harus tertib semuanya sesuai dengan yang dijelaskannya. Jangan lupa lakukan sunnah-sunnahnya, agar kita juga mendapat ridhonya. Agar kita juga mendapat ridhonya. Rukun salat 17 semuanya. Yang pertama, niat di dalam hatinya. Sempurna takbiratul ihramnya. 3, berdiri pada sholat fardunya. Keempat, harus membaca fatihahnya dengan tertil sesuai hukum tajwidnya. 5, ruku dengan ruku yang sempurna. 6, tumaninah di dalam rukunya. 7, bangun ruku i'tidal namanya. 8, tumaninah di i'tidalnya. 9, sujud lakukan 2 kali. Ke 10, tumaninah di sujudnya. 11, duduk antara 2 sujud. 12, tumaninah di duduknya. Yang ke-13, tahiyat akhirnya. 14, duduk tahiyat akhirnya. 15, baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16, assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. Haruslah paham, itulah macam-macamnya rukun sholat. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Untuk lagu yang kedua yaitu lagu anak-anak daif. 1, 2, 3. Kami anak-anak yang daif ini ingin memohon restu. Wahai ibuku, wahai ayahku, izinkan kami bagi berjuang. Wahai ibuku, wahai ayahku, izinkan kami
junjungan, semoga Allah kabulkan. Ya Allah ya Rabbi ya Fatah ya Alim ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah ya Rabbi ya Fatah ya Alim ya Rahmanu ya Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi dipersiapkan dulu di pinggir panggung, Ma. Biar kita nggak nunggu lama ya. Soalnya masih banyak acara ini. Kuat sampai pagi, kuat. Semangat sekali ya. Selamat datang di acara Arena Gembira 506. Di sini kami akan menampilkan acara drama musikal yang bercerita tentang Ratna, seorang perempuan nakal yang muda garis takdir hidupnya dengan masuki pondok pesantren. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung. Pak, Ratna belum pulang ya? Mama khawatir, takut Ratna kenapa-napa. Udah malam ya? Sabar, Ma. Nanti juga pulang. Tapi Mama khawatir, kalau dia belum pulang juga gimana, Pak? Nasib bukan cuma panas-panasan. Apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Dola, dola, dola. Mah, buka pintu, Mah. Buka pintunya. Ratna, alhamdulillah ya Allah, kamu udah pulang, Nak. Mama khawatir sama kamu. Kamu gak kenapa-napa kan, Nak? Apa sih, Mah? Mama gak usah deh soal perhatian sama aku. Astagfirullah, Ratna. Mama gak pernah ngajarin hal-hal yang buruk sama kamu ya. Kamu udah ngabisin uang Papa, ngutang di mana-mana tanpa sepengetahuan kita. Keluar malam gak jelas, liburan kemana-mana. Udah gede mau jadi apa kamu, Nak? Udah, Mah. Aku tuh udah dewasa, gak butuh Mama lagi. Dengan Forga Ibu Siti.
Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mamahmu sudah meninggal. Dan dia menitip wasiat ini untukmu. Bersabarlah nak, ini adalah ujian untukmu. Ratna, karena Mama merasa Mama mau gagal lagi, Mama minta dokter untuk menuliskan wasiat ini. Masuklah ke pondok pesantren, Nak. Jadilah anak terbaik. Mama akan selalu bangga mempunyai anak seperti ini. Saat keluar rumah, banyak akan mengingat. Kita akan bertemu lagi di surganya nanti. Mama sayang kamu. Berjuanglah. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman bila waktu. A few moments later. Pak, malah nanti aku sebuah wasiat. Mama bilang kalau aku harus masuk pondok, jadi gimana Pak? Masuk ke pondok lah nak. Tapi aku nggak mau Pak. Ratna, ini demi mamahmu. Kalau kamu sayang sama mama kamu, lakukanlah. Ini juga demi kebaikan kamu. Jangan buat mamamu kecewa nak. Baiklah Pak. Maka Ratna pun segera pergi ke pondok pesantren sesuai apa yang telah diwasiatkan oleh mamahnya. Ustazah, saya titipkan anak saya kepada pondok. Jagalah dia, bimbinglah dia, agar menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga dan umat. Baik Pak, Ratna akan saya jaga dengan penuh pengawasan. Percayakan pada pondok saja ya Pak. Ratna, jaga diri baik-baik di pondok ya. Iya Pak, karena saya sama Papa. Mulailah kehidupan Ratna sebagai santriwati di pesantren. Awalnya Ratna betah-betah saja sampai dia dihukum oleh seorang pengurusnya. Ya, Ratna, apa salah kamu? Jawab. Nggak tahu Kak. Bagus. Nggak tahu kesalahan sendiri. Kamu masih belum memakai bahasa. Kamu tahu kan? Kalau di pondok itu diwajibkan berbahasa Arab dan Inggris. Tahu Kak. Kalau begitu, kamu harus dihukum. Tulis 100 kosakata bahasa Arab dan Inggris yang baru. Lalu hafalkan. Terakhir, besok pagi. Paham? Karena hukuman itulah Ratna menjadi tidak betah. Maka Ratna pun memutuskan untuk kabur dari pondok. Ratna, mau kemana kamu? Kamu mau kabur ya? Enggak Kak, mau kabur kok. Jujur sama kakak, kamu lagi ada masalah ya?
Aku sangat membenci semua yang ada di sini. Ratna, kamu tidak boleh menyalahkan takdir. Ini semua sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu marahkan keadaan, sama saja kamu seperti memarahi penciptamu sendiri. Pondok pesantren itu tidak salah. Hanya kamu yang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang, apa kamu tetap ingin pergi atau menetap di sini? Ratna pun akhirnya memilih untuk melanjutkan kehidupannya di pondok pesantren, namun sungguh-sungguh dalam belajarnya. Setelah 3 tahun berlalu, tiba pun sebuah momen yang selama ini dinanti-nantikan. Yeay, kelulusan! Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam. Limadha ya ukhti? Ma'adzarah ya Ustazah. Hal antum mashghulan? La, limadha? Ana as'al syai'an Ustazah. Jadi gini Ustazah, Ratna tiba-tiba ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan Ratna di luar negeri. Apakah Ustazah bisa membimbing Ratna untuk dapat menggapai keinginan Ratna ini? Masya Allah, bisa Ratna, bisa. Ustazah kamu membantu Ratna sampai selesai. Yang benar saya. Benar Ratna, setelah melihat perkembangan bahasa Arab kamu, saya jadi semakin yakin kamu memang dari awal ditakdirkan di sini. Alhamdulillah. Ratna pun berpamitan sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan papanya untuk beberapa tahun. 4 tahun lamanya, tak terasa Ratna akhirnya menyelesaikan pendidikan S1-nya di negeri Mesir. Setelah itu, Ratna pun pulang kembali ke Indonesia. Sehat, Nak? Sehat, Pak. Wah, Ratna mau ke makam mama ya? Mereka pun pergi ke pemakaman. Assalamualaikum, Ma. Maaf, Ratna baru bisa jemput Mama lagi. Ratna kangen sama Mama. Sekarang, Ratna mau melaksanain wasiat Mama. Makasih ya, Ma. Ratna sayang sama Mama. Assalamualaikum.